Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan, tidak ada kalimat yang patut dilantunkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi tercinta, Nabi terbesar. Dialah seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan. Dialah seorang proklamator yang tak pernah naik motor. Dialah seorang proklamasi yang tak pernah pilih kasih. Tak lain dan tak bukan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kehadiran beliau telah mampu merubah satu bangsa yang biadab menjadi satu bangsa yang beradab. Dengan kehadiran beliau telah mampu merubah satu bangsa yang terpecah belah berkotak-kotak menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudari seiman yang insya Allah menjadi penghuni surga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, yakni dengan berdakwah. Dakwah dengan tema gaya hidup halal adalah kunci keberkahan hidup. Di tengah zaman yang serba cepat ini, di tengah zaman yang serba canggih ini, seringkali manusia berlomba-lomba demi mengejar dunia. Banyak yang ingin cepat kaya, banyak yang ingin cepat sukses, bahkan banyak yang ingin cepat viral. Namun saudara sekalian, yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri adalah, apakah semua ini kita capai dengan cara yang halal? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menilai hasilnya, tapi juga menilai cara pencapaiannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyiban, makanlah dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang direzekikan kepadamu, waskurullah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ayat ini mengerjakan bahwa setiap makanan yang kita konsumsi harus berasal dari sesuatu yang halal. Gaya hidup halal bukan hanya soal makanan, tapi meliputi semua aspek kehidupan dan pekerjaan. Cara berdagang, cara berpakaian, bahkan apa yang kita tonton dan ucapkan setiap hari. Kita harus jujur dalam berdagang, adil dalam menimbang, tidak menipu saat menjual barang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan ke sebuah pasar dan menemukan seorang pedagang muslim yang menyembunyikan bagian gandum yang basah ke bawah bagian gandum yang kering. Beliau menegur dan bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam mencari nafkah adalah bagian dari gaya hidup halal. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Ada sebuah cerita tentang seorang pedagang muslim yang selalu berkata jujur tentang kondisi barangnya. Walaupun akibatnya pembeli jadi ragu membeli dagangannya. Tapi saudara sekalian, karena kejujuran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan pelanggan yang banyak dan setia. Begitupun sebaliknya saudara sekalian. Banyak orang yang kaya dengan cara yang haram, tapi hidupnya tidak tenang. Anak-anaknya jauh dari agama, rumah tangganya penuh konflik, bahkan hartanya habis begitu saja. Padahal dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dengan jelas. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa kulu mimma razaqakumullah halal tayyiban wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang Allah telah berikan kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah
yang hanya kepadanya kamu beriman. Ayat ini memerintahkan kita untuk memakan dan menggunakan rezeki yang halal sesuai syariat dan yang thayyib, baik, bersih dan bermanfaat. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan membuktikan iman kita dengan menjalani hidup yang halal. Halal itu memang butuh kesabaran, tapi justru dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis beliau menyebutkan ada seorang lelaki yang kusut berdoa dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi makanan yang ia konsumsi adalah makanan yang haram, pakaian yang ia gunakan adalah pakaian yang haram, rezeki yang ia dapatkan melalui cara yang haram. Maka bagaimana bisa saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau? Begitupun sebaliknya. Karena itulah kita harus menjaga agar setiap sen yang kita bawa ke rumah kita, setiap makanan yang kita suapkan ke anak-anak kita, setiap rezeki yang kita dapatkan harus berasal dari sumber yang jelas dan halal. Gaya hidup halal juga berlaku di dunia modern seperti di media sosial. Jangan sampai kita viral dengan konten yang menipu, menyakiti orang lain, bahkan menyebarkan aib orang lain. Jangan sampai kita sukses di mata manusia tapi gagal di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dakwah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saudara sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.